Jika kamu ingin mencari tempat yang paling dalam di planet ini, kamu tidak perlu melihat ke puncak gunung yang menembus awan atau lembah daratan yang gersang. Kamu harus mengalihkan pandanganmu ke hamparan laut yang luas. Lebih tepatnya, ke sebuah celah raksasa di dasar Samudra Pasifik yang dikenal sebagai Palung Mariana. Di sana, di bawah ribuan meter air yang menindih, terdapat sebuah titik yang disebut Challenger Deep. Kedalamannya mencapai sekitar 11 km di bawah permukaan laut. Angka ini mungkin terdengar seperti statistik biasa, tetapi bagi imajinasi manusia, ia sangat sulit untuk dibayangkan. Coba pikirkan hal ini. Jika kamu menjatuhkan Gunung Everest ke dalam Palung Mariana, puncaknya masih akan berada lebih dari 1 km di bawah permukaan air. Everest, yang merupakan titik tertinggi di daratan, akan tenggelam sepenuhnya dan masih menyisakan ruang gelap yang sangat luas di atasnya. Palung Mariana bukan hanya sekadar lubang raksasa di dasar laut. Ia adalah sebuah monumen geologi, sebuah luka di kerak bumi yang menceritakan kisah luar biasa tentang bagaimana planet kita bekerja. Namun, palung ini bukan terbentuk karena sebuah benturan asteroid atau ledakan besar. Ia adalah hasil dari proses geologi yang tenang namun sangat kuat, yang berlangsung selama puluhan juta tahun dan masih berlangsung hingga detik ini saat kamu menonton video ini. Untuk memahami bagaimana tempat sedalam ini bisa terbentuk, kita harus melakukan perjalanan jauh ke dalam mekanisme internal planet kita. Kita harus melihat bagaimana lempeng-lempeng raksasa yang kita injak sebenarnya sedang menari dalam gerakan lambat yang mematikan, membentuk wajah dunia yang kita kenal sekarang. Lautan tidak pernah sepenuhnya rata. Banyak dari kita yang sering membayangkan dasar laut sebagai hamparan pasir yang rata dan tenang. Sebuah dataran luas yang membosankan, yang hanya berfungsi sebagai wadah air asin. Namun, kenyataannya di bawah permukaan samudra jauh lebih dramatis dan bahkan lebih ekstrim daripada bentang alam yang ada di daratan. Dasar laut sebenarnya memiliki landscape yang sangat kompleks dan liar. Jika kita bisa menguras seluruh air laut di bumi, kamu akan melihat pemandangan yang akan membuatmu terpaku. Kamu akan melihat pegunungan bawah laut yang menjulang ribuan meter, dataran luas yang terbentuk dari aliran lava purba yang membeku, gunung api bawah laut yang masih aktif memuntahkan magma, dan tentu saja palung samudra yang sangat dalam. Palung Mariana adalah contoh paling ekstrim dari topografi ini. Ia memanjang sekitar 2.500 km di barat Samudra Pasifik, berbentuk menyerupai bulan sabit yang mengiris dasar laut di dekat Kepulauan Mariana. Lebar rata-ratanya sekitar 69 km. Namun kedalamannya adalah hal yang paling mencolok. Bentuknya menyerupai parit raksasa, sebuah depresi linier yang sangat sempit jika dibandingkan dengan panjangnya. Namun, ada perbedaan mendasar antara lembah di daratan dan palung di lautan. Lembah seperti Grand Canyon terbentuk terutama karena erosi oleh air sungai selama jutaan tahun. Palung Mariana tidak lahir dari pengikisan. Tidak ada air yang mengikir dasar laut hingga menjadi dalam. Sebaliknya, ia lahir dari proses mekanis yang jauh lebih besar dan fundamental, yakni pergerakan lempeng tektonik yang saling bertabrakan dan saling menghancurkan. Bumi yang selalu bergerak, mesin di bawah kaki kita. Permukaan bumi mungkin terlihat stabil jika kita melihatnya dalam skala kehidupan manusia yang singkat. Namun dalam skala waktu geologi yang mencakup jutaan tahun, planet ini sebenarnya sangat dinamis. Hampir seperti organisme yang bernafas. Kerak bumi, lapisan terluar tempat kita membangun kota dan menjalani hidup, tidaklah utuh. Ia terbagi-bagi menjadi beberapa bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini mengapung dan bergerak perlahan di atas lapisan mantel yang lebih lunak dan panas di bawahnya, yang disebut astenosfer. Pergerakan ini didorong oleh arus konveksi di dalam mantel bumi, sebuah proses di mana panas dari inti bumi naik ke atas, mendingin,
dan tenggelam kembali, menciptakan sirkulasi yang terus-menerus menggerakkan lempeng di atasnya. Kecepatan pergerakan ini biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun. Jika kamu ingin membandingkannya, kecepatannya kira-kira sama dengan pertumbuhan kuku tanganmu. Tampaknya sangat lambat, bukan? Namun, jangan salah sangka, dalam jutaan tahun, pergerakan kecil yang konsisten ini dapat memindahkan benua sejauh ribuan kilometer, menutup samudra yang luas, dan membangun pegunungan tertinggi di dunia. Palung Mariana terbentuk di salah satu tempat paling krusial, di mana dua lempeng tektonik raksasa ini bertemu. Di wilayah ini, lempeng Pasifik yang sangat luas bergerak ke arah barat menuju lempeng yang lebih kecil yang dikenal sebagai lempeng Filipina, atau secara spesifik di area tersebut disebut lempeng Mariana. Pertemuan ini bukan sekadar senggolan ringan. Ini adalah tabrakan antara dua massa batuan raksasa yang tidak bisa dihindari. Dan dalam hukum fisika tektonik, ketika dua lempeng samudra bertabrakan, salah satu harus mengalah dan bergerak ke bawah. Inilah awal mula kelahiran Palung Mariana. Mekanisme subduksi, kelahiran sang parit raksasa. Ketika lempeng Pasifik bergerak menuju lempeng Mariana, terjadi sebuah proses yang oleh para geolog disebut sebagai subduksi. Lempeng Pasifik, yang merupakan salah satu lempeng tertua dan terpadat di bumi, mulai menyelam ke bawah lempeng Mariana. Bayangkan, kamu sedang mendorong sebuah karpet berat ke bawah karpet lainnya yang lebih ringan. Karpet yang didorong ke bawah akan melengkung dan menciptakan lipatan atau celah di titik pertemuan keduanya. Hal serupa terjadi pada kerak bumi. Saat kerak samudra dari lempeng Pasifik mulai menekuk dan menyelam masuk ke dalam mantel bumi yang panas, kerak di tepi zona tabrakan tersebut akan melengkung ke bawah secara dramatis. Lengkungan raksasa inilah yang menciptakan cekungan panjang yang sangat dalam yang kita sebut sebagai palung samudra. Palung Mariana adalah hasil akhir dari tekukan kerak bumi yang sangat curam ini. Di sini, lempeng Pasifik tidak hanya sekadar menyelam, ia ditarik ke bawah oleh gravitasi karena masanya yang sangat berat. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba seperti sebuah ledakan. Ia berlangsung sangat perlahan. Setiap sentimeter gerakan menambah kedalaman palung tersebut. Selama jutaan tahun, tarikan gravitasi terhadap lempeng yang tenggelam ini terus menarik lebih banyak gerak ke bawah, menciptakan struktur raksasa yang kini menjadi titik terendah di planet kita. Tanpa proses subduksi ini, bumi akan menjadi planet yang mati secara geologi, tanpa gunung api, tanpa gempa, dan tanpa palung laut dalam. Rahasia di balik kedalamannya, kerak samudra yang sangat tua. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa Palung Mariana begitu dalam? Mengapa ia lebih dalam daripada palung-palung lain di dunia, seperti Palung Jawa atau Palung Peru Chile? Jawabannya terletak pada karakteristik batuan yang membentuk lempeng Pasifik di wilayah tersebut. Kerak samudra yang memasuki zona subduksi di Palung Mariana termasuk yang paling tua di planet ini. Beberapa bagian kerak tersebut diperkirakan berusia lebih dari 150 hingga 180 juta tahun. Di dunia geologi laut, ini adalah usia yang sangat rentah. Seiring bertambahnya usia, kerak samudra mengalami proses pendinginan yang lama. Kerak yang baru terbentuk di punggung tengah samudra biasanya panas dan kurang padat, sehingga ia cenderung mengapung lebih tinggi di atas mantel. Namun, seiring ia menjauh dari pusat penyebaran dan mendingin selama jutaan tahun, kerak tersebut menjadi semakin dingin, semakin padat, dan semakin berat. Selain itu, kerak tua ini telah mengumpulkan lapisan sedimen yang tebal dan mineral yang berat selama perjalanan melintasi samudra. Ketika kerak yang sangat tua dan padat ini mencapai zona subduksi di Mariana, ia tidak hanya tenggelam, ia terjun dengan sudut yang sangat curam, hampir vertikal di beberapa titik. Kombinasi antara kepadatan yang tinggi dan sudut penunjaman yang sangat curam inilah yang memungkinkan Palung Mariana mencapai kedalaman yang luar biasa. Ibarat sebuah batu besar yang dijatuhkan ke dalam lumpur. Semakin berat batu tersebut, semakin dalam ia terperosok,
lempeng Pasifik adalah batu berat tersebut, dan Palung Mariana adalah lubang yang diciptakan saat ia tenggelam kembali ke dalam perut bumi. Pabrik magma, pembentuk kepulauan gunung api. Proses kelahiran Palung Mariana tidak hanya menciptakan lubang di dasar laut, ia juga bertindak sebagai mesin raksasa yang menciptakan daratan baru. Fenomena ini menjelaskan mengapa di sebelah barat Palung Mariana kita menemukan deretan kepulauan yang dikenal sebagai Kepulauan Mariana, termasuk Guam dan Saipan. Bagaimana mungkin sebuah proses yang menarik material ke bawah justru menciptakan gunung yang menjulang ke atas? Jawabannya adalah kimia bawah tanah yang kompleks. Ketika lempeng Pasifik tenggelam ke dalam mantel, ia tidak turun sendirian. Ia membawa serta air laut yang terperangkap dalam pori-pori batuan dan mineral hidrat. Ini adalah mineral yang mengandung air dalam struktur kimianya. Saat lempeng ini mencapai kedalaman sekitar 100 km, tekanan dan suhu yang sangat tinggi mulai meremas bebatuan tersebut. Air yang terperangkap ini kemudian diperas keluar dan naik ke lapisan mantel di atasnya, yang merupakan bagian dari lempeng Mariana. Disinilah keajaiban sains terjadi. Dalam kimia geologi, keberadaan air secara drastis menurunkan titik leleh batuan mantel. Proses ini disebut sebagai flux melting. Batuan mantel yang seharusnya padat mulai mencair dan berubah menjadi magma. Magma ini lebih ringan daripada batuan padat di sekitarnya, sehingga ia mulai naik perlahan-lahan menembus kerak bumi, seperti gelembung udara dalam sirup. Ketika magma ini mencapai dasar laut, ia meletus sebagai gunung api bawah laut. Selama jutaan tahun, tumpukan lava dari letusan-letusan ini terus tumbuh hingga akhirnya menembus permukaan laut dan membentuk pulau. Inilah sebabnya mengapa Palung Mariana di Kepulauan Mariana selalu berdampingan. Mereka adalah dua sisi dari satu mata uang geologi yang sama. Palung adalah tempat di mana kerak bumi mati dan tenggelam, sementara Kepulauan Gunung Api adalah tempat di mana material bumi lahir kembali dalam bentuk lava cair. Ini adalah siklus daur ulang raksasa yang menjaga dinamika planet kita. Tekanan dan kegelapan, fisika di kedalaman 11 km. Sekarang, mari kita tinggalkan proses geologi sejenak dan bayangkan kamu berada di dasar Palung Mariana, di Challenger Deep. Di sini, kondisi lingkungan benar-benar berada di luar batas normal yang bisa kita bayangkan di permukaan. Hal pertama yang akan kamu rasakan adalah tekanan air yang luar biasa. Di kedalaman 11 km, tekanan air mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, ini setara dengan memiliki sebuah jet jumbo yang bertumbuh di atas jempol kakimu. Atau bayangkan, kamu berdiri di bawah tumpukan 50 pesawat Boeing 747. Dalam kondisi seperti ini, hukum fisika yang biasa kita temui di permukaan seolah tidak berlaku lagi. Udara akan terkompresi hingga menjadi sangat padat, dan benda-benda yang mengandung rongga udara akan hancur seketika. Jika kamu membawa sebuah cup styrofoam ke kedalaman ini, ia akan menyusut hingga seukuran bidal, karena tekanan tersebut memeras semua udara keluar dari strukturnya. Logam sekalipun, jika tidak dirancang dengan struktur bola sempurna yang sangat tebal, akan tertekuk seperti kaleng soda yang diinjak. Selain tekanan, suhu di dasar palung juga sangat menantang. Suhu air berada sedikit di atas titik beku, biasanya antara 1 hingga 4 derajat Celcius. Namun air di sana tidak membeku karena tekanan yang sangat tinggi, menghalangi molekul air untuk membentuk struktur kristal es. Dan jangan lupakan kegelapan. Cahaya matahari hanya mampu menembus hingga kedalaman sekitar 1000 meter di air laut yang paling jernih. Di bawah itu, kamu memasuki zona afotik, dunia tanpa cahaya. Di Palung Mariana, kamu berada 10 km lebih dalam dari titik terakhir sinar matahari bisa mencapainya. Ini adalah dunia kegelapan abadi, di mana satu-satunya cahaya yang mungkin ada berasal dari organisme yang memiliki kemampuan bioluminesensi. Kehidupan di tempat yang mustahil.
Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berasumsi bahwa dasar Palung Mariana adalah gurun yang steril. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan di bawah tekanan yang menghancurkan tulang, suhu yang membekukan, dan tanpa adanya cahaya matahari untuk fotosintesis? Namun, setiap kali kita mengirimkan wahana robotik atau kapal selam ke sana, alam membuktikan bahwa asumsi kita itu salah. Kehidupan dalam bentuknya yang paling tangguh dan aneh ternyata berhasil menaklukkan tempat terdalam di bumi ini. Di dasar Palung, para peneliti menemukan berbagai jenis organisme yang luar biasa. Salah satunya adalah amfipoda, makhluk mirip udang kecil yang terlihat transparan. Namun, ada yang aneh dengan mereka. Di laut dangkal, krustasea membangun cangkang mereka dari kalsium karbonat. Tetapi di kedalaman Palung Mariana, tekanan tinggi dan keasaman air membuat kalsium karbonat mudah larut. Hebatnya, makhluk-makhluk ini telah berevolusi untuk menggunakan mineral laut atau struktur organik yang berbeda agar cangkang mereka tidak larut. Lalu ada Mariana snailfish, ikan terdalam yang pernah terekam kamera. Ikan ini tidak terlihat seperti monster laut yang menakutkan. Mereka justru terlihat kecil, berwarna merah muda pucat, dan agak rapuh. Namun tubuh mereka adalah keajaiban teknik biologis. Mereka tidak memiliki tulang yang keras karena tulang yang kaku akan retak di bawah tekanan ekstrim. Sebaliknya, mereka memiliki tulang rawan yang sangat fleksibel dan protein dalam tubuh mereka dirancang sedemikian rupa agar tetap berfungsi dalam tekanan tinggi. Di tingkat yang lebih kecil, mikroorganisme laut dalam mendominasi dasar laut. Mereka tidak bergantung pada energi matahari. Sebaliknya, banyak dari mereka yang mengkonsumsi salju laut, serpihan materi organik seperti bangkai ikan, atau plankton yang jatuh dari permukaan laut ribuan meter di atasnya. Beberapa mikroba bahkan mampu melakukan kemosintesis, yakni memanen energi dari reaksi kimia mineral yang keluar dari dasar laut. Ini adalah ekosistem yang sepenuhnya terisolasi, yang beroperasi dengan aturan biologisnya sendiri. Menjelajahi kedalaman sejarah penaklukan Abyss. Mengingat betapa ekstrimnya lingkungan di sana, tidak mengherankan jika jumlah orang yang pernah mencapai dasar Palung Mariana lebih sedikit daripada jumlah orang yang pernah berjalan di bulan. Penjelajahan ke tempat ini adalah salah satu tantangan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Tonggak sejarah pertama terjadi pada tanggal 23 Januari 1960. Dua penjelajah berani, Don Wells dan Jacques Piccard, turun ke Challenger Deep menggunakan bathyscaphe bernama Tris. Kapal ini, pada dasarnya, adalah sebuah bola baja raksasa yang sangat tebal yang digantung di bawah tangki besar berisi bensin. Selama hampir 5 jam, mereka turun ke dalam kegelapan. Ketika mereka sampai di dasar, mereka hanya bisa tinggal selama 20 menit karena salah satu jendela luar retak akibat tekanan. Namun, dalam 20 menit itu, mereka berhasil membuktikan bahwa ada kehidupan di sana dan bahwa manusia bisa mencapai titik terdalam di bumi. Setelah itu, selama lebih dari 50 tahun, tidak ada lagi manusia yang kembali ke sana. Hingga tahun 2012, pembuat film terkenal James Cameron melakukan penyelaman solo menggunakan kapal selam Deep Sea Challenger. Dengan teknologi yang jauh lebih maju, ia berhasil merekam gambar beresolusi tinggi dari dasar laut yang sepi dan asing tersebut, yang mendeskripsikan permukaannya seperti dataran bulan yang sangat sunyi. Baru pada tahun-tahun terakhir, seperti melalui ekspedisi Five Deeps yang dipimpin oleh Victor Vescovo, penjelajahan ke dasar Mariana menjadi lebih sering dilakukan. Penyelaman-penyelaman ini bukan sekadar untuk mencetak rekor, tetapi untuk memetakan dasar laut secara akurat dan mengambil sampel batuan serta organisme yang bisa memberikan jawaban atas asal-usul geologi kita. Namun, meski dengan semua teknologi canggih ini, sebagian besar wilayah Palung Mariana masih menjadi misteri yang belum terjamah. Kita mungkin lebih tahu tentang permukaan planet Mars daripada tentang apa yang sebenarnya ada di setiap sudut palung ini. Palung yang masih aktif, dinamika yang tak pernah berhenti.
Penting untuk kamu pahami bahwa Palung Mariana bukan merupakan fitur yang statis atau sudah jadi. Ia bukan sekadar monumen masa lalu. Palung ini adalah bagian dari mesin bumi yang masih bekerja, yang sangat aktif hingga saat ini. Selama lempeng Pasifik terus bergerak ke arah barat, dan ia memang terus bergerak, kerak samudra akan terus dipaksa masuk ke bawah lempeng Mariana. Ini berarti kedalaman palung bisa berubah dalam skala waktu geologi. Proses subduksi ini juga merupakan penyebab utama mengapa wilayah ini sangat rawan terhadap gempa bumi yang lumayan dahsyat. Ketika dua lempeng raksasa tersebut saling bergesekan, tekanan yang sangat besar terkumpul. Saat tekanan itu akhirnya terlepas, ia melepaskan energi luar biasa dalam bentuk gempa yang bisa memicu tsunami. Selain itu, Palung Mariana berperan penting dalam siklus karbon global. Ketika lempeng samudra tenggelam, ia membawa sedimen yang kaya akan karbon ke dalam mantel bumi. Sebagian dari karbon ini kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer melalui letusan gunung api di Kepulauan Mariana. Tanpa sistem daur ulang ini, keseimbangan kimia planet kita akan sangat berbeda. Palung ini juga berfungsi sebagai laboratorium alami bagi para ilmuwan untuk mempelajari bagaimana material bumi berpindah dari permukaan ke bagian dalam. Apa yang terjadi pada air laut saat ia masuk ke dalam mantel? Bagaimana mineral berubah di bawah tekanan ribuan ton? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terkubur di bawah lumpur halus dasar Palung Mariana. Cermin dari kekuatan planet kita. Kisah kelahiran Palung Mariana adalah kisah tentang kekuatan yang tak terbayangkan. Ia dimulai dari pergerakan lambat lempeng-lempeng tektonik, didorong oleh panas inti bumi yang membara, dan diwujudkan melalui proses subduksi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Melalui Palung Mariana, kita bisa belajar bahwa bumi adalah planet yang selalu memperbarui dirinya sendiri. Tempat di mana kerak bumi mati dan tenggelam ke dalam kegelapan planet sebenarnya adalah tempat yang sama yang memberikan energi bagi lahirnya pulau-pulau baru dan menjaga keseimbangan geologi dunia. Palung ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Di hadapan kedalaman yang mencapai 11 km, prestasi manusia tampak kecil. Namun, keinginan kita untuk memahami tempat sesunyi dan sekeras itu menunjukkan rasa ingin tahu kita yang tak terbatas sebagai penghuni planet ini. Setiap kali kamu melihat peta dunia dan melihat garis melengkung di sebelah timur Filipina, ingatlah bahwa di sana terdapat sebuah parit raksasa yang merupakan hasil dari tarian tektonik yang luar biasa. Di tempat yang sangat gelap, dingin dan bertekanan ekstrim ini, bumi sedang menunjukkan sisi paling ekstrimnya. Kelahiran Palung Mariana adalah bukti nyata bahwa bahkan di kedalaman paling sunyi dan tersembunyi sekalipun, planet kita tetap hidup, terus bergerak, berubah, dan membentuk ulang dirinya sendiri untuk masa depan yang masih sangat panjang. Dunia bawah laut ini mungkin terasa asing bagi kita, tetapi ia adalah bagian integral dari rumah kita. Memahami Palung Mariana berarti memahami mekanisme dasar yang membuat bumi tetap menjadi planet yang dinamis. Dari kegelapan abadi di Challenger Deep, kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana dunia kita sebenarnya bekerja di bawah kaki kita. Kisah Palung Mariana belum berakhir. Dengan perkembangan teknologi robotika bawah laut yang semakin berkembang pesat, kita mungkin akan segera menemukan spesies baru yang lebih aneh, atau memahami lebih dalam tentang bagaimana gempa bumi besar dipicu di zona subduksi ini. Setiap inci dasar laut yang kita petakan membawa kita lebih dekat untuk memahami sejarah lengkap planet kita. Palung Mariana akan terus menjadi magnet bagi para ilmuwan dan penjelajah. Sebuah perbatasan terakhir di bumi yang menantang kita untuk terus mencari apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Mungkin di masa depan, kamu akan mendengar penemuan baru dari sana. Mungkin tentang sumber energi baru, atau tentang rahasia ketahanan hidup organisme ekstrim. Sampai saat itu tiba, Palung Mariana akan tetap berada di sana sebagai titik terdalam yang menjaga rahasia proses penciptaan dan kehancuran kerak bumi.